Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Denis Nugroho dengan NIM 2141073 mata kuliah penyusunan kontrak Bapak Riko Survival Jubaidi. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas penyusunan kontrak saya, di mana saya membuat tentang surat perjanjian kerja. Surat perjanjian ini tertulis langsung dan dibuat langsung oleh saya, yang di sini pihak pertama disebutkan yaitu saya sendiri yang bercerita sebagai yang menjadi Human Resource Development atau HRD, disebut sebagai pihak pertama dari PT Berkaselo Asri, yang dimana merekrut seseorang untuk menjadi seorang karyawan di PT tersebut, yang dimana di situ disebut Bapak Haryono, yaitu sebagai pihak kedua. Perjanjian ini dibuat di tanggal 7 Mei 2024, yang dimana perjanjian ini menjelaskan ketentuan-ketentuan, terus peraturan-peraturan yang diatur dalam pasal-pasal yang tercantum di perjanjian tersebut. Mungkin saya akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu pasal 1, di mana pihak pertama menyatakan menerima pihak kedua sebagai karyawan di PT tersebut yang berkedudukan di Kuya Selo Asri Wadumartani, Yogyakarta, dan pihak kedua dengan ini menyatakan kesediaannya bahwa dalam perjanjian tersebut sudah jelas bahwa pihak kedua sudah diterima secara resmi oleh pihak pertama di PT tersebut. Di pasal kedua, pihak kedua yaitu Bapak Haryono akan ditempatkan sebagai manajer operasional pada departemen produksi, dan apabila dipandang, juga dikehendaki pihak pertama dapat menempatkan pihak kedua dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang oleh pihak pertama dianggap lebih cocok serta sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Jadi di sini, di dalam pasal kedua ini, bahwa sudah tertera pihak kedua itu mendapat jabatan sebagai manajer operasional di bidang produksi. Namun, jika dalam prakteknya pihak kedua ini memiliki atau cenderung memiliki skill khusus dan cocok di bidang lain, maka pihak pertama boleh memindahkan pihak kedua ke dalam posisi tersebut, posisi yang lebih meyakinkan, lebih dia kuasai. Kemudian pasal ketiga, di mana sebelum karyawan tersebut dipekerjakan secara permanen, maka ada masa percobaan selama 2 bulan. Di pasal keempat tertera bahwa pihak pertama harus memberikan gaji pokok kepada pihak kedua sebesar 4 juta rupiah, yang dimana pada tanggal terakhir setiap bulan setelah dipotong pajak dapat sesuai peraturan pajak Indonesia. Oleh karena itu, berarti karena pihak kedua bekerja di perusahaan tersebut dan pihak pertama berarti wajib memberikan gaji dan upah yang sesuai dengan perjanjian tersebut, yaitu senilai 4 juta rupiah setelah dipotong pajak pendapatan. Yang kelima, sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan, efektif adalah 49 jam setiap minggu dengan jumlah hari kerja 6 hari setiap minggu, dimulai dari hari Senin hingga hari Sabtu. Dan di hari-hari tersebut ada rinciannya tersendiri yang sudah dicantumkan, yaitu setiap hari Senin sampai Kamis, jam masuk adalah jam 8 dan jam pulang adalah jam 17 atau jam 5 sore, dengan waktu istirahat selama 1 jam, yaitu pada pukul 12 hingga pukul 13. Kemudian di hari Jumat masuk jam 8 dan jam pulang adalah jam 17 juga, yaitu jam 5 sore. Tetapi dengan waktu istirahat yang berbeda, yaitu selama 2 jam, yaitu pada pukul 11.30 hingga pukul 13.30. Seperti kita tahu bahwa mungkin yang Islam mau Jumatan dan lain-lain sebagainya. Hari Sabtu jam masuk adalah jam 8 juga, namun jam pulang lebih cepat, yaitu jam 15 atau jam 3 sore, dengan waktu istirahat 1 jam, yaitu pada pukul 12 hingga pukul 13. Kemudian pasal 6, pihak pertama harus memberikan makan kepada pihak kedua, 1 kali makan setiap hari, setiap kali pihak kedua masuk kerja. Di mana ini sudah menjadi kewajiban dan rahasia umum bahwa memang pihak kantor wajib memberikan makan, yaitu makan siang terhadap karyawannya. Kemudian pasal 7, apabila tersedia pekerjaan yang harus segera diselesaikan atau bersifat mendesak,
pihak kedua diharuskan untuk lembur, maka pihak pertama membayar pihak kedua dengan imbalan sebesar 200.000 setiap jam lembur. Maka misal pihak kedua ini dia lembur selama 3 jam, maka pihak pertama itu wajib membayar sejumlah 600.000 dan dibayarkan dikalkulasi setiap gaji di akhir bulannya. Kemudian pasal 8, setiap karyawan berhak mendapat cuti selama 12 hari setiap tahun sesuai dengan ketentuan tata tertib rumah tangga perusahaan tersebut, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 79 Ayat 2 tentang Ketenagakerjaan, yang dimana dijelaskan bahwa eh, setiap 12 bulan kerja itu mendapatkan 12 hari cuti bersama untuk seluruh karyawan, termasuk karyawan yang saya pekerjakan ini. Kemudian pengajuan cuti itu akan di ACC selambat-lambatnya 7 hari sebelum pelaksanaan cuti dan mendapatkan pengesahan berupa tanda tangan. Kemudian pasal 9, pihak pertama wajib menanggung biaya pengobatan serta perawatan jika pihak kedua memerlukan perawatan kesehatan. Ya, ini sudah jelas bahwa sekarang kan diharuskan setiap karyawan memiliki BPJS Ketenagakerjaan, dan itu sudah fasilitas dari perusahaan, sudah SOP-nya. Kemudian pasal 10, pihak kedua menyatakan ketersediaannya untuk mematuhi serta menaati seluruh peraturan yang telah ditetapkan pihak pertama. Kemudian pelanggaran terhadap peraturan tersebut mengakibatkan pihak kedua, yang pertama itu bisa diskorsing, kemudian jika sudah parah bisa di PHK atau pemutusan hubungan kerja, dan yang terakhir mungkin kalau sudah terlalu berisiko itu bisa dalam hukuman-hukuman lain. Kemudian pasal 11, yaitu pihak kedua selama masa berlakunya ikatan perjanjian kerja ini tidak dibenarkan untuk melakukan kerja rangkap di perusahaan lain. Jadi jika secara resmi pihak kedua itu masih menjadi karyawan di PT tersebut, maka pihak kedua itu tidak boleh bekerja di eh, kantor lainnya. Pasal 12, pihak pertama berhak setiap saat untuk mengakhiri perjanjian ini dan kemudian secara tertulis kepada pihak kedua tanpa berkewajiban menjelaskan alasan apapun. Dalam masalah ini, pihak pertama yang wajib memberikan ganti rugi atau pesangon kepada pihak kedua. Itu sudah wajar dalam sebuah perusahaan jika kita melakukan pemecatan atau pihak kedua mengajukan resign. Ya, pasal 13, perjanjian kerja ini berakhir dengan sendirinya jika pihak kedua meninggal dunia atau hal-hal yang menurut pihak pertama layak diterima. Misal ada kasus tertentu atau mungkin ada masalah internal dan lain-lain, itu bisa berakhir perjanjian ini. Kemudian pasal 14, perjanjian kerja ini batal dengan sendirinya jika karena keadaan atau situasi yang memaksa seperti bencana alam, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan, peraturan pemerintah atau apapun yang mengakibatkan perjanjian kerja ini tidak mungkin lagi untuk diwujudkan. Yang ke-15, yaitu apabila terjadi perselisihan antar kedua pihak, maka diselesaikan dengan secara musyawarah hingga capai mufakat. Kalau nggak bisa, baru kita selesaikan di pihak yang berwajib atau di pengadilan negeri setempat, yaitu pengadilan Sleman. Dan terakhir pasal 16, demikianlah perjanjian ini dibuat dan disetujui di tanda tangan rangkap 2 asli dan tembusan bermata cukup dan berkekuatan hukum yang sama. Satu dipegang oleh pihak pertama dan lainnya untuk pihak kedua. Dibuat di kantor PT Berkaselo Asri tanggal 6 Mei 2024, tertanda pihak pertama Denis Nugroho dan pihak kedua Bapak Haryono. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.